Sudah menjadi hal yang wajar kalau seorang kiai ceramah harus ada unsur lucu-lucunya agar ramai pengunjungnya dan juga betah dengerin ceramah kiai tersebut. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang sering dipanggil Gus Miftah. Bahkan tempat-tempat ceramahnya bukan hanya di majelis-majelis yang suci, tapi juga tempat underground dalam tanda kutip yang banyak diisi oleh para pendosa. Namun sayangnya, sepandai-pandai Gus Miftah melempar humor, pasti ada juga blundernya. Pada akhir November lalu, ada video viral pengajian Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh. Tentu saya tidak akan bahas peristiwa yang terjadi pada Gus Miftah tersebut karena sudah clear. Gus Miftah sudah minta maaf dan Sun Haji penjual es tehnya juga sudah memaafkan. Saya lebih tertarik untuk membahas dari sisi olok-oloknya. Meskipun kasus ini udah lama, tapi masih tetap relevan karena pasti masih banyak orang-orang yang so asik seperti Gus Miftah di luar sana. Mau tahu selengkapnya gimana? Saya akan bahas di video ini sampai tuntas. Simak sampai habis. Dari humor Gus Miftah yang syarat akan olok-olok kepada penjual es teh menunjukkan setidaknya ada dua teori humor yang sudah terkenal, yaitu teori superioritas humor dan teori ketidaksesuaian humor. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu teori relief humor yang dikemukakan oleh Freud tentang tertawa merupakan bagian dari pelepasan ketegangan. Namun dalam konteks ini lebih masuk dua teori yang disebutkan di awal. Pertama, teori superioritas humor yang dikemukakan oleh Plato dalam Philebus, bahwa kelucuan muncul karena merasa lebih tinggi posisinya atau lebih superior dari yang dihina, dan kita menertawakan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka berbeda dari orang yang dihina atau diolok-olok. Di sini Plato khawatir bahwa tawa kita yang tidak terkendali bisa menjadi kejahatan untuk orang lain. Pandangan ini juga didukung oleh Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa dengan munculnya perasaan mulia secara tiba-tiba dapat membuat hasrat untuk seringai dan tertawa, di mana hal itu membuat mereka senang atau dengan menemukan cacat pada orang lain dari membandingkan dengan diri mereka yang lebih sempurna. Mereka memuji diri sendiri. Dari teori superioritas tersebut bisa dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kepada penjual es teh itu sama. Gus Miftah merasa lebih tinggi dari penjual es teh, tentu saja. Makanya dia mengolok-olok dengan harapan dapat atensi kelucuan dari hal tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh penjual es teh itu karena ulah Gus Miftah sendiri yang di beberapa pengajiannya seringkali memborong para pedagang asongan ketika dia sedang ceramah. Dengan demikian, yang melahirkan mental seperti ini adalah Gus Miftah sendiri. Namun seolah-olah dia lempar batu sembunyi tangan, setidaknya pada konteks pengolok-olokan itu. Bagi saya, olok-olok adalah humor paling rendah. Memang bisa membuat orang tertawa, karena memang tertawa di atas penderitaan orang lain itu benar adanya, dan manusia suka itu. Kenapa dikatakan humor paling rendah? Karena memang meniscayakan ada orang yang dirugikan. Tidak layak untuk mengorbankan satu orang demi tertawanya banyak orang. Mungkin memang lucu bagi orang lain, tapi tidak bagi objek yang dihina. Buktinya aja penjual es teh itu sama sekali tidak tertawa, hanya senyum kecut yang bisa dibilang terpaksa. Inilah letak sisi gelap dari humor, yaitu demi mewujudkan pecahnya tertawa harus mengorbankan perasaan satu pihak. Pada kenyataannya diri kita, saya akui, seringkali tertawa ketika melihat penderitaan orang lain. Tidak perlu jauh-jauh. Kalau ada orang yang terpeleset di depan kita, pasti otomatis kita akan tertawa terlebih dahulu sebelum menolongnya. Tapi lagi-lagi, terkadang teori ini juga tidak berlaku bagi beberapa yang memang punya empati yang sangat tinggi. Maksud sisi gelap humor di sini berbeda dengan dark jokes. Kalau dark jokes itu lebih ke menertawakan hal-hal yang tabu untuk dibercandai, seperti disabilitas yang ada pada seorang, atau juga tentang kematian. Tapi justru ada manfaatnya, yaitu untuk membantu orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan hal-hal tersebut. Dengan membuatnya dalam bentuk candaan, membuatnya lebih nyaman tanpa perlu menyakiti pada yang bersangkutan.
Dalam hal ini, terlihat justru sebenarnya dark jokes itu lebih bijaksana daripada seprotes humor ini. Maka bisa dikatakan, bisa jadi Coki Pardede yang sering menggunakan dark jokes itu sebenarnya lebih mulia daripada Gus Miftah. Untuk teori selanjutnya adalah teori ketidaksesuaian humor yang digagas oleh Carlton Auer dalam bukunya Parerga and Paralipomena. Ya ini saya nggak tahu ya baca gimana. Bahwa humor adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Bisa dibilang humor itu pemecah ekspektasi. Namun kejutan atau ketidaksesuaian akan yang diharapkan itu harus tidak boleh berupa hal yang menakutkan atau berbahaya, karena akan menimbulkan emosi negatif yang justru akan menghalangi perasaan terhibur. Memang harus menemukan konteks yang tepat. Terkadang jika seorang terlambat memahami juga bisa hilang unsur lucunya. Seperti seniman yang tidak setia mendengar istrinya menaiki tangga. Kemudian seniman itu berkata kepadanya, "Cepat buka pakaianmu." Audiens pasti akan kebingungan dengan maksud pernyataan tersebut. Kenapa tiba-tiba harus buka pakaian? Ternyata dijelaskan bahwa seniman itu ingin melukis istrinya, makanya perlu dibuka pakaiannya seperti dalam film Titanic. Pada dasarnya, teknik ini lebih pada mengemukakan teka-teki secara tepat. Jika tidak, maka yang timbul adalah ambiguitas. Makanya kebanyakan komika itu cerdas karena bisa menempatkan sesuatu yang tidak seperti biasanya dengan tepat. Kalau di Indonesia, itu seperti komika terkenal Indra Firmawan yang dijuluki Prince of Mind Blowing. Dalam kasus Gus Miftah, pada penjual es teh juga sama, yaitu memecah ekspektasi pendengar atau jamaah. Pada awalnya kan Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tentang dagangannya masih banyak atau tidak. Lalu dijawab oleh penjual masih. Para jamaah dan juga penjual es tehnya tentu saja berasumsi ketika Gus Miftah bertanya seperti itu, berarti akan membeli es teh seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi di sini Gus Miftah mematahkan ekspektasi itu dengan menjawab, "Ya jual sana goblok." Disinilah letak ketidaksesuaian itu. Maka pecahlah ketawa audiens. Ditambah unsur protes juga maka lengkap sudah jokesnya. Memang jika dilihat dari rukun-rukun jokes dari Gus Miftah itu tidak ada yang kurang, dan jokesnya pun berhasil, tidak gagal. Terbukti masih banyak yang tertawa, bahkan kiai-kiai lain yang sepanggung dengan Gus Miftah itu juga ikut tertawa. Namun jika dilihat dari etika moral tentu saja tidak pantas. Oke, memang dalam jokes tidak dipandang etika, tapi masalahnya tidak sedikit juga orang-orang yang dengan empati yang tinggi itu sama sekali tidak tertawa, justru jadi ilfil kepada Gus Miftah. Jadi bisa dikatakan jokesnya tidak berhasil 100%. Ini bukan tentang mainnya kurang jauh atau apa, tapi di sini secara